Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada untayan terindah yang patut kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, berkhusus nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, beraktivitas dan beribadah. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang Allah berikan ini kita semua dapat mensyukurinya dan dapat memanfaatkannya dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat bersalam tak henti-hentinya kita sanjungkan keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda yang mulia, baginda nan agung, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjuang mengikuti jejak beliau di i'la'i kalimatillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini terlihat dari lingkungan, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat kita tinggal, sudah banyak hal-hal yang kita lakukan yang mana tidak sejalan, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, dengan mengedepankan hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan senang dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu semata-mata karena kita cinta kepada Allah, semata-mata kita niatkan untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tentu akan senang dengan apa yang kita lakukan. Saudaraku, baik, buruk, susah, senang, sedih, bahagia, itu semua sudah kehendak Allah. Tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali hanya berusaha dan berdoa agar kehidupan kita dan seluruh keluarga kita dan sahabat-sahabat kita jadi kehidupan yang berbahagia dari dunia maupun akhirat. La haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Mungkin kita bisa membeli kasur, tapi kita tidak bisa membeli tidur dan tidak bisa membeli ngantuk.
Mungkin kita bisa membeli makanan dan minuman, tapi kita tidak bisa membeli rasa kenyang. Mungkin kita bisa membeli rumah yang mewah, mobil yang mewah, tapi kita tidak bisa membeli rasa nyaman dan ketenangan. Karena semua itu adalah anugerah, nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya, tidak bisa diperjualbelikan. Kita senantiasa mengira bahwa dengan banyaknya harta, dengan tingginya jabatan, kita merasa bahwa itu dapat membuat kita bahagia. Namun kenyataannya belum tentu hal itu membuat kita bahagia. Karena kebahagiaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak para pejabat kita yang bergelimangan dengan harta, punya pangkat yang tinggi, namun di dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa diselimuti rasa takut, rasa galau, gundah gulana. Apalagi kalau sudah dapat teguran dari KPK. Berapa banyak saudara-saudara kita yang bergelimangan dengan harta, namun di dalam kehidupan keluarganya tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Kisruh suami istri, orang tua dan anak. Kita bisa lihat bahwa itu tidak bisa membuat kita bahagia. Karena bahagia adalah anugerah Allah. Oleh karena itu saudaraku, jikalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan turunkan rahmat-Nya. Allah akan selesaikan semua permasalahan yang kita hadapi. Karena pada hakikatnya setiap manusia, setiap makhluk itu hidup penuh dengan masalah. Namun masalah apapun yang kita hadapi akan terasa ringan dan akan terasa nikmat jikalau di dalam hati kita ada ketenangan dan ketentraman. Ketakwaanlah yang menjadi asbab Allah turunkan, Allah anugerahkan ketenangan dalam diri kita. Yuk, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa Allah berkenan memberikan anugerahnya, rahmatnya, nikmat karunia, ketenangan, ketentraman dan kedamaian dalam diri kita dan seluruh keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.